إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang bertakwalah yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara tabiat dan fitrah manusia adalah hidup bersosial. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan kepada manusia. Manusia tidak mungkin bisa memisahkan diri, tidak membutuhkan orang lain. Bahkan manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain. Manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain, dan juga manusia sudah terbiasa hidup bersama dengan orang-orang yang sebangsanya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kebersamaan itu seringkali muncul gesekan, seringkali muncul masalah karena seringnya bermuamalah dengan sesamanya. Bahkan itu terjadi terhadap hubungan yang begitu dekat seperti suami istri, hubungan keluarga, persaudaraan, kekerabatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Sesungguhnya kebanyakan orang, yakni yang berinteraksi dengan sesama, pastilah sebagian yang lain berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali dua orang, yakni illal ladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Akan tetapi dua golongan ini wa qalilum minhum, sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu terjadi karena lalainya mereka, yakni manusia, dari memperhatikan hak-hak sesama. Dan hal itu juga tidak mengherankan terjadi di antara manusia. Seandainya adapun orang yang selamat dari perbuatan zalim, pastilah para nabi dan rasul. Akan tetapi dengan kebersamaan itu, beriring dengan masalah itu, para nabi dan juga para rasul tidak bisa lepas dari disakitinya oleh manusia. Para nabi tidak bisa lepas, bahkan tidak selamat dari disakiti oleh umatnya sendiri. Dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu, tidak ada yang selamat dari gangguan manusia.
Kita tidak bisa menuntut kepada mereka, kita tidak menuntut kepada orang lain untuk tidak berbuat zalim. Tapi kita hanya bisa menuntut kepada diri sendiri untuk meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala serta melatih diri untuk menjadi orang-orang yang sabar. Maka perbuatan sabar adalah amal solih yang mana kedudukannya luar biasa. Orang-orang yang memiliki kesabaran adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki keutamaan dan derajat yang tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang mereka bergaul dengan sesamanya kemudian bersabar atas gangguan mereka, maka itu adalah lebih besar pahalanya dibanding orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang-orang, yang tidak bergaul dengan sesamanya, dan mereka tidak bersabar atas gangguan orang lain. Maka untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Dan ada beberapa hal yang bisa membantu kita menjadi orang yang sabar, yang mana diantaranya yang pertama adalah meneladani orang-orang yang soleh. Meneladani orang-orang yang soleh, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak henti-hentinya disakiti oleh umatnya, yang tidak pernah lepas dari disakiti oleh para manusia. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar min hadza. Sungguh Musa telah disakiti dengan lebih banyak daripada ini. Fasobaro." Kemudian Nabi Musa pun bersabar. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, ketika mereka disakiti oleh umatnya, mereka bersabar, bahkan senantiasa mendoakan mereka, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam ke suatu daerah. Kemudian Rasul pun diusir, dilempari dengan batu-batu oleh anak kecil, bahkan dianggap orang gila. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercucuran darah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar, bahkan beliau berdoa, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan kita menjadi orang yang sabar terhadap gangguan orang lain, yakni mengingat dosa-dosa kita sebagai sebab kita dikalahkan oleh musuh kita. Artinya semua ujian yang datang dari orang lain adalah disebabkan oleh dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka hal itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian dari tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kesalahan seorang hamba, niscaya tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini, karena begitu dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala setiap dosa. Akan tetapi wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan Allah tunda hukumannya di akhirat kelak. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada makhluknya di dunia,
Berikut juga di akhirat, artinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan 2 kali lipat, maka Allah tetap akan terpuji dengan keagungannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh dari hal ini adalah ketika perang Uhud, yang mana kaum muslimin dipukul mundur oleh kaum musyrikin, yang mana hal ini didasari oleh dosa-dosa mereka, yakni dosa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Awalamma asabatkum musibah, mengapakah kalian ditimpa dengan suatu musibah, yakni kekalahan dalam peperangan. Qad asabtum mithlaiha, padahal sesungguhnya kalian telah menimpakan 2 kali kekalahan terhadap mereka. Qultum anna hadza, dari manakah datangnya kekalahan ini? Qul huwa min 'inda anfusikum, katakanlah hal itu dikarenakan dari diri kalian, datangnya dari diri kalian, datangnya dari dosa-dosa kalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tidak turun gunung, tidak turun bukit, akan tetapi mereka terpancing dengan harta ghanimah. Akhirnya mereka turun dan akhirnya mereka dipukul mundur oleh kaum musyrikin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yakni bahwasannya kesabaran akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innan nasr ma'as sabr." Sesungguhnya pertolongan itu akan datang bersama dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mendapati gangguan dari orang lain, maka sudah sepantasnya kita harus bersabar. Dan untuk menunjang mulusnya, kelancarannya kita menjadi orang yang sabar, kita harus mengetahui bahwa kesabaran akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jadilah orang yang sabar jika kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, kesabaran akan membukakan pintu kemuliaan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu ayat setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan di kala lapang ataupun di sempit, awil kadhimina al ghaidh, atau orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nasi, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni menyadari bahwa orang yang tidak sabar itu berpotensi jatuh kepada perbuatan menzalimi orang lain. Orang yang tidak sabar akan memiliki potensi berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menghadapi gangguan orang lain, yakni ada 3 macam. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, yakni balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya orang ini membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Ini yang pertama,
bentuk macam orang yang pertama. Kemudian yang kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sabar. Tidak mungkin orang-orang ini mendapatkan keutamaan seperti ini kecuali orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Artinya ketika seseorang diganggu oleh orang lain, kemudian dia membalasnya, maka seringkali yang terjadi adalah melebihi dari dosanya. Maka ini adalah perbuatan zalim, melebihi dari dosanya. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menghadapi dan menyikapi terhadap gangguan orang lain dengan kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran yang berlipat-lipat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.